Ini adalah Indonesia tahun 1998. Terjadi peristiwa anti-Tionghoa yang serius di daerah tersebut. Di mana-mana terlihat penjarahan dan perusakan. Orang Indonesia tidak puas dengan orang Tionghoa yang menguasai sebagian besar kekayaan. Maka mereka memulai kerusuhan. Sekelompok kakak beradik Tionghoa menggigil di dalam bas. Tak lama kemudian, para penyerang menyerbu bas. Wajah Tionghoa yang sangat mudah dikenali itu segera menarik perhatian para penyerang. Mereka dengan kasar menarik bahu kakak perempuan, menariknya keluar dari mobil. Kakak perempuan berteriak minta tolong sekuat tenaga. Namun orang-orang di jalan tidak hanya tidak membantu, malah tertawa dan mengikuti. Orang-orang itu membawa kakak perempuan ke gang kecil, menarik-narik pakaian yang dikenakannya. Orang bodoh manapun tahu apa yang akan mereka lakukan. Kakak perempuan berjuang sekuat tenaga tetapi tidak berdaya. Adik laki-laki melihat situasi itu dan dengan marah menyerang para penyerang. Namun ia dipukul hingga pingsan di tanah oleh para penyerang. Ketika dia terbangun, di lantai hanya ada pakaian kakaknya. Namun, orang-orang tidak tahu kemana perginya. Dia berjalan ke jalan besar. Saat itu, keadaan sangat berantakan. Dia ingin pulang untuk meminta bantuan dari ayah dan ibunya. Namun, daerah tempat tinggalnya sudah dipenuhi api. Orang tuanya juga tewas dengan tragis di sana. Ini adalah pesta bagi orang-orang Indonesia. Ini juga merupakan bencana yang hanya dialami oleh orang Tionghoa. 20 tahun telah berlalu. Di daerah itu masih ada diskriminasi terhadap orang Tionghoa. Adik laki-lakinya sudah dewasa dan menjadi seorang guru. Namun, SMA tempat dia mengajar bukanlah tempat yang bernuansa akademis, melainkan tempat yang khusus menampung remaja bermasalah. Suasana dengan tembok tinggi dan pagar besi terasa menekan. Tampaknya seperti sebuah penjara. Suara bel kelas berbunyi. Awei mengajar sebagai wali kelas baru. Namun, para siswa tidak memiliki rasa hormat padanya. Bahkan berbicara dengan kasar dan tidak hormat, hanya karena dia seorang Tionghoa. Awei baru saja menulis di papan tulis. Sebuah kayu meluncur dengan cepat ke arahnya, hampir saja mengenai kepalanya. Orang yang melempar tongkat adalah Xiao Guangtou di kelas, seorang pembuat onar di sekolah. Awei ingin mendidiknya, tapi itu sama sekali tidak berguna. Saat pelajaran selesai, guru perempuan Azen bertanya kepada Awei bagaimana perasaannya di hari pertama mengajar. Awei hanya bisa mengatakan bahwa masih hidup sudah dianggap sukses. Setelah Xiao Guangtou dididik oleh Awei, untuk meluapkan ketidakpuasan di hatinya, dia mencari seorang siswa keturunan Tionghoa untuk dibully. Ini adalah hal yang sangat keren. Siapa yang memukul dan melukai orang Tionghoa, akan mendapatkan pujian dari orang-orang. Bahkan para gadis pun akan menganggap ini keren. Menganggap laki-laki yang bisa membuli orang Tionghoa sebagai pasangan. Dan bergabunglah. Setiap kali merendahkan orang Tionghoa ini, Xiao Guangtou merasa sangat puas. Suatu malam, Awei pulang ke rumah dan melihat sekelompok orang memukuli seorang remaja. Dan kebetulan remaja itu adalah siswanya, Xiao Qiang. Dia mengusir sekelompok orang itu, kemudian menyelamatkan Xiao Qiang.